Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menyelami satu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap insan. Satu hari yang digambarkan begitu mencekam dan menakutkan. Hari kebangkitan di padang mahsyar. Inilah saat di mana setiap manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya selama ia hidup di dunia, tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Mari kita renungkan bersama dengan penuh kesadaran dan akan bagaimana nasib kita kelak di tempat yang maha luas namun penuh dengan ketegangan ini. Hari itu adalah hari yang tiada bandingnya, saat semua makhluk dibangkitkan dari kuburnya. Bumi yang dulu kita huni telah hancur, gunung-gunung yang menjulang telah sirna, dan kita semua berkumpul di satu tempat, yaitu di padang mahsyar, padang yang sunyi dan luas, di bawah terik yang begitu menyengat. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keadaan manusia pada hari itu. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan." Hadis riwayat Bukhari nomor 3349 dan hadis riwayat Muslim nomor 2860. Ketika mendengar ini, Aisyah istri beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan laki-laki dan perempuan yang melihat satu sama lain?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, keadaan saat itu sangat dahsyat sehingga mereka tidak akan mempedulikan satu sama lain." Hadis riwayat Bukhari nomor 6527 dan hadis riwayat Muslim nomor 2859. Tak ada yang bisa kita sembunyikan pada hari itu. Segala amal baik dan buruk akan diperlihatkan. Semua rahasia akan terbuka dan manusia akan berdiri dengan penuh ketakutan, dihadapkan pada hasil perbuatannya. Tiada tempat untuk bersembunyi, tiada tempat untuk melarikan diri. Hari itu kita tidak ada lagi kedudukan, tidak ada lagi harta ataupun teman yang mampu menyelamatkan kita. Manusia akan berdiri di bawah matahari yang begitu dekat hingga panasnya menyengat seluruh kulit. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa matahari pada saat itu hanya sejauh 1 mil hingga keringat kita akan mengucur deras sesuai dengan amal masing-masing. Sehingga sebagian dari kita akan basah hingga pergelangan kaki, sebagian lainnya hingga pinggang, dan ada pula yang tenggelam dalam keringatnya. Dan ada pula yang tenggelam dalam keringatnya sendiri hingga tak mampu lagi bernafas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada hari kiamat nanti, matahari akan didekatkan kepada manusia, sehingga keringat mereka ada yang sampai pada pergelangan kaki, ada yang sampai pada lutut, ada yang sampai pinggang, dan ada yang tenggelam dalam keringatnya." Hadis riwayat Muslim nomor 2864. Betapa mengerinya keadaan itu. Saat itu setiap amal buruk kita akan tampak dengan jelas, seolah-olah kita memegang buku catatan yang penuh dengan dosa dan kelalaian yang kita lakukan selama hidup kita di dunia.
Mereka yang selama hidupnya bergelimang dengan maksiat akan merasakan panas yang tak tertahankan, sementara orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu tidak ada yang mampu kita lakukan selain menyesali semua apa yang telah terjadi selama kita hidup di dunia. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, di padang mahsyar manusia akan menunggu dan terus menunggu, seolah waktu tidak bergerak. Tak ada yang tahu kapan giliran mereka tiba untuk dihisab. Penantian yang begitu lama ini membuat jiwa tersiksa karena ketidakpastian apakah mereka akan berakhir di surga atau mereka akan berakhir di neraka. Manusia akan memanggil-manggil, berharap mendapatkan syafaat dari para nabi. Tetapi setiap nabi hanya bisa mengarahkan mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, bayangkan bagaimana rasanya berdiri dalam ketakutan dan penantian yang tidak berujung ini. Mereka yang saat di dunia merasa sombong dan lalai dari perintah Allah akan merasakan penyesalan yang amat dalam. Mereka ingin kembali ke dunia walau hanya sesaat, tetapi tidak mungkin lagi itu terjadi, sahabat. Ketika tiba waktunya, setiap manusia akan dihisab. Timbangan amal ditegakkan dengan sangat teliti dan tidak ada satupun amal yang luput dari perhitungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan." Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Amal baik dan amal buruk kita akan ditimbang, dan beratnya akan menentukan nasib kita di akhirat. Hari itu kita tidak bisa berdalih. Mereka yang beramal baiknya lebih berat akan berbahagia, tetapi mereka yang amal buruknya lebih berat akan menundukkan kepala, merasakan penyesalan yang tak terkatakan. Hati akan menangis, tetapi air mata tidak lagi berarti. Mereka berharap mendapat keringanan, tetapi di padang mahsyar penyesalan tidak akan menolong lagi. Setelah melalui proses hisab, setiap orang akan melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas neraka. Jembatan ini lebih tipis dari sehelai rambut kita dan lebih tajam dari pedang. Inilah jalan terakhir menuju surga bagi mereka yang berhasil melewatinya. Namun, bagi yang banyak dosanya, perjalanan ini akan sangat sulit, bahkan membuat mereka terjatuh ke dalam api neraka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemudian didatangkan jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ada yang melewatinya seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda yang berlari kencang, dan seperti unta. Ada pula yang berjalan merangkak, bahkan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari nomor 7439 dan hadis riwayat Muslim nomor 183.
Betapa ngerinya saat itu ketika kita melihat orang-orang jatuh satu persatu ke dalam api neraka karena beratnya dosa mereka yang mereka pikul. Kita hanya bisa berharap bahwa amal baik kita cukup untuk membawa kita melewati Sirat dengan selamat. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, ya Robbi, ampunilah segala dosa-dosa kami. Terimalah amal baik kami, dan mudahkanlah kami di hari kiamat nanti. Berikanlah kami naungan di padang mahsyar. Tempatkanlah kami dalam golongan orang-orang yang Engkau ridhoi. Jauhkanlah kami dari api neraka, dan bimbingilah kami agar dapat melewati jembatan Sirat dengan selamat menuju surgamu. Amin ya robbal alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, hari kiamat bukanlah kisah fiksi atau sekedar gambaran untuk ditakuti. Ini adalah kepastian yang akan kita hadapi. Renungkanlah sahabat, apakah amal kita cukup untuk menyelamatkan kita di padang mahsyar? Apakah kita sudah siap menghadapi hari ketika semua rahasia terbuka? Mari kita persiapkan diri, persiapkan dan perbanyak amal kebaikan. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi segala kemaksiatan agar kita tidak menyesal di hari yang penuh dengan ketakutan ini. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar pesan-pesan kebaikan ini dapat tersebar lebih luas kepada semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.